living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal bahas tentang kenapa ya ada orang-orang yang kalau habis diet nih ya, dia gemuk, terus dia diet jadi kurus. Terus tiba-tiba 3 bulan lagi kita ketemu dia udah gemuk lagi, terus nanti dia kurus lagi. Gemuk kurus gitu. Ada kan tipikal orang yang badannya kayak gitu. Dan aku sering sebutnya adalah berat badan yoyo, karena dia naik turun gitu ya. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu teman-teman gimana sih caranya supaya kalau kamu diet nggak usah diulang-ulang lagi gitu loh. 4 bulan lagi diet lagi, 6 bulan lagi diet lagi, karena berat badannya naik turun supaya berat badan kamu itu konsisten, stabil, dan enggak naik turun kayak yoyo. Jadi berat badan yoyo itu sebenarnya adalah efek dari kesalahan ketika melakukan diet. Dan aku sudah mencoba untuk menjabarkan gitu ya, sebenarnya menurut aku apa sih gitu ya yang menyebabkan orang tuh bisa berat badannya tuh naik turun gitu. Dan akhirnya kan jadi jelek dong, kayak orang tuh ngelihat badan kamu tuh nggak kurusnya secara konsisten gitu. Nah di sini aku bakal kasih tahu teman-teman 5 tips atau 5 cara supaya kamu dietnya sekali doang seumur hidup, tapi berat badan kamu bakalan konsisten dan bagus terus berat badannya. Yang pertama adalah jangan pernah diet ekstrim. Aku tahu sih banyak banget gitu ya tips-tips, cara-cara atau bahkan perdagangan minuman atau apapun yang menjual dengan diet ekstrim alias diet dengan super cepat, kayak misalnya seminggu 2 minggu bakal turun 20 kilo gitu kan, ada yang kayak gitu. Dan sebenarnya bisa terjadi sih, benar, tapi menurut aku diet ekstrim ini sangat tidak recommended, tidak natural terjadinya, dan terjadi perubahan secara ekstrim di tubuh kamu sehingga badannya bakalan kaget gitu. Iya memang dia akan turun terus, tapi abis itu kalau dia bakal naik lagi gitu, karena aku percaya bahwa sesuatu yang instan, kayak contohnya instan turunnya, pasti aku jamin juga instan naiknya. Jadi hargailah proses gitu ya, perhatikan dulu dan belajar dulu gimana caranya badan itu bisa betul-betul turun berat badannya dengan baik dan sehat, bukan dengan cara instan dan cara cepat, karena proses itu adalah sesuatu yang penting dalam penurunan berat badan. Yang kedua adalah kamu bakalan naik turun berat badannya kalau kamu target dietnya itu hanya untuk turunin berat badan, atau kamu merhatiinnya cuma timbangan doang. Kenapa begitu? Karena kalau kamu cuma mikirin timbangan, maka ujung-ujungnya kamu akan cari cara tercepat untuk ada efeknya. Padahal sebenarnya diet itu nggak selalu timbangannya langsung turun loh. Bisa jadi lingkar perutnya yang berubah, bisa jadi lingkar lengannya yang berubah. Jadi belum tentu angkanya akan berubah, karena sebenarnya kan tubuh kita bukan cuman ada lemaknya gitu ya, tapi juga ada cairannya gitu. Jadi bisa jadi ketika itu lemak kamu sebenarnya sudah terbakar, tapi kandungan air di dalam tubuh kamu masih tinggi. Misalnya gara-gara kamu lagi mau menstruasi, atau misalnya kamu lagi banyak konsumsi garam gitu ya, makanan yang asin-asin, itu kan menahan air di dalam tubuh kita. Jadi bisa jadi bobotnya bukan cuma karena lemak. Makanya kenapa kalau kamu kebanyakan nimbang, nanti kamu bakal stres gitu, dan ujung-ujungnya kamu akan cari cara tercepat untuk nurunin berat badan, balik lagi ke nomor 1 gitu ya, diet ekstrim. Jadi jangan cuma targetin berat badannya, tapi kamu juga perhatikan lingkar tubuh kamu itu juga harus diukur, dan juga kalian harus memperhatikan diet itu harus sehat. Jadi jangan cuma mikirin berat badannya tapi kamu nggak belajar gitu ya gizi tentang tubuh kamu, kesehatan tentang tubuh kamu abaikan. Itu pasti diet kamu juga bakalan gagal alias naik turun terus tuh berat badannya. Jadi jangan cuma nimbang, tapi juga ukur lingkar tubuh kamu dan perhatikan pola makan kamu tuh udah baik atau belum. Yang ketiga adalah diet yang lupa cheat day. Jadi sering banget ya orang kayak mikir, aduh kalau diet itu gak boleh makan apa-apa yang gak bagus, junk food, gula, permen, bla bla bla, yang kayak aku sering banget bahas gak boleh dikonsumsi gitu ya. Kalian benar-benar gak pernah konsumsi itu, jangan pernah. Karena makanan itu bukan cuma untuk ngurusin berat badan, tapi juga untuk jiwa dan mental kamu gitu. Karena kita masih manusia biasa gitu ya teman-teman, yang sebenarnya kita tuh juga kepengen gitu loh makan kue, sesekali pengen makan permen, atau kalian suka minum soft drink, atau kalian suka makan junk food, makan burger, makan pizza gitu. Sekali dalam seminggu gitu ya, kasih hadiah ke tubuh kamu. Kalau kamu udah diet 6 hari gitu ya, bolehlah hari Sabtu atau hari Minggu sekali gitu ya, kamu kasih badan kamu tuh kesenangan supaya
itu menjadi reward, dan ketika kamu senang, kamu nggak stres ngejalaninnya, kamu akan semangat lagi. Kamu tuh kayak ke recharge lagi untuk oke, Senin sampai Jumat aku bakal komitmen lagi nih, karena hari Sabtu aku bakalan dapet cheat day lagi gitu. Dan itu bisa menjadi motivasi buat kita. Dan percayalah, kalau kamu cuma 1 hari dari seminggu kalori kamu melebihi kadar kalori yang seharusnya gitu ya, itu nggak akan langsung bikin berat badan kamu jadi naik 2 kilo, naik 10 kilo gitu tuh nggak bakalan gitu. Jadi tetap siapkan 1 hari setiap minggu untuk kamu cheat day, supaya kamu juga happy dalam menjalankan program diet kamu. Yang keempat adalah stres. Nah ini, kalau kamu diet tapi kamu stres, kayak tadi aku bilang gitu ya, kamu tuh cuma liatin timbangan, kamu nggak mau makan cheat day sama sekali, eat clean banget, yang kayak cuma makan daun-daunan dan ayamnya dipanggang doang, nggak pakai garam, nggak pakai apapun, berat badannya turun ya, seperti poin 1, ekstrim dietnya, kurus tuh, tapi jiwa kamu, otak kamu, Tuhan kenapa ya diet tuh gini banget nih, aku benci banget sama momen diet aku, nanti kalau aku udah kurus aku bakal makan semuanya. Nah itu dia poin kenapa akhirnya berat badan kamu cepet turun tapi juga cepet naiknya, karena stres dan jiwa kamu itu ngerasa tertekan. Ketika kamu ngerasa terpenjara di dalam program diet kamu sendiri gitu ya, nanti one day ketika kamu udah dapet goalsnya, kamu udah kurus, kamu tuh nggak akan menghargai programnya, karena programnya itu menyiksa kamu dan kamu benci banget. Terus ketika kamu one day lihat pizza atau ngeliat burger gitu, kamu akan wow, craving banget, gue udah kurus ini, gue makanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan akhirnya berat badannya naik lagi. Jadi pastikan ketika kamu lagi ngejalanin diet, jangan sampai kamu stres, harus dibawa happy. Kayak aku bilang tadi, kasih cheat day, jangan ekstrim gitu ya, supaya selain badannya juga jadi sehat, jadi kurus, jiwanya juga tetap happy. Dan yang kelima adalah tidak konsisten. Ya ini juga efeknya gitu ya, merambat. Jadi kalau kamu nggak konsisten, kamu nggak merubah habit kamu menjadi sesuatu yang lebih baik, kamu cuma mentargetkan untuk turunin berat badan, tapi kamu tidak berpikir ini untuk long term gitu ya, kamu juga bakalan jadi yoyo gitu. Kayak oke, sampai di titik kamu berhasil gitu ya, kamu udah puas, and then kamu akan lose gitu, kamu akan kehilangan semangat kamu untuk menjaga pola makan yang sehat, dan itu juga efeknya bakalan meningkatkan berat badan kamu. Jadi konsisten di dalam program diet ini penting banget, konsisten terhadap program dietnya dan konsisten terhadap olahraga juga itu penting banget untuk memiliki berat badan ideal yang lebih panjang masa waktunya. Iya, 5 tips dari aku supaya berat badan tidak yoyo alias naik turun. Intinya sih kuncinya cuma 1, kalian itu kalau lagi diet bukan cuma tentang targetnya turunin berat badan, tapi kita itu sedang merubah habit dan merubah kebiasaan hidup kita. Jadi kalau kalian bisa memaknai diet itu sebagai program hidup yang baik gitu ya, perubahan pola makan yang baik, kalian ganti program makannya, kalian mengerti bahwa oh ternyata protein itu harus ini ya, karbohidrat itu harus ini ya, dan kamu udah menangkap ilmu itu gitu ya, dan kamu terapkan sebagai habit kamu, percayalah kamu akan melewati hari-hari kamu dengan cara pikir yang lebih positif, pola makan yang lebih baik, dan kamu tidak merasa tersiksa dengan makanan itu. Makanya sesekali jangan lupa untuk kasih cheat day, kasih kebahagiaan buat tubuh kamu, supaya kamu tuh ngerti kalau oh ada loh makanan yang tidak sehat, tapi ini bukan berarti makanan tidak sehat ini boleh dimakan 6 hari sedangkan seharinya sehat gitu. Itu kan terbalik gitu ya. Pola pikirnya harus dibalik, bukan berarti kita nggak boleh makan junk food, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan boba-boba gitu ya, boleh. Aku pun masih suka kok craving dan aku masih suka makan gitu. Jadi yang penting jiwa kita terpenuhi keinginannya, karena sebenarnya pola diet itu yang penting 70% kesehatan tubuh dan 30% adalah kesehatan mental kita. Jadi semoga teman-teman yang lagi diet jangan terlalu strict, jangan terlalu keras terhadap tubuh kalian, tetap dikasih happy-happy, tetap dikasih kesenangan. Gak apa-apa, prosesnya lebih panjang, yang penting juga nanti efeknya ke depannya akan lebih baik. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, semangat. Tidak apa-apa kalau diet kamu itu progresnya sedikit, lebih baik sedikit-sedikit, tapi jangkanya lebih panjang dibandingin ekstrim cepet kurus tapi juga cepet naiknya. Jadi pastikan kalian ikutin tips dari aku, dan jangan sampai diet kamu juga jadi diet yoyo alias beratnya naik turun.
Itu dia sharing dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi diet. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need